Bab 2193 keluar saja. 1. Hilang. Mendengar kata-kata Mileye, Ellen tahu bahwa pria ini sudah benar-benar pergi sekarang. Tapi dia sekarang memiliki modal mengambang. Orang ini sekarang ditemani oleh beberapa master puncak alam dewa. Bahkan dia tidak berani mendekat. Setelah hening sejenak, Ellen menghela nafas pelan. Dia kehilangan kesempatan terbaiknya. Awalnya, dia dapat bekerja sama dengan Mileye, dan akan sangat bermanfaat baginya untuk bekerja sama dengan Mileye. Tapi saat itu, dia terlalu serakah. Keserakahan ini membuatnya kehilangan kesempatan terbaik. Setelah beberapa saat, Ellen berbalik dan pergi. Setelah Mileye kembali ke kamar, matanya perlahan tertutup. Ellen baru saja mengatakan seseorang akan membunuhnya. Siapa itu? Pertama, dia memikirkan Yul. Namun, dengan kekuatan Yul, sama sekali tidak mungkin untuk menyusahkan diri sendiri. Artinya, masih ada orang. Raja Wuling, Dewa Gurun. Mileye diam dalam pikiran, itu semua mungkin. Pada saat ini, Wanda tiba-tiba muncul di depan Mileye. Mileye sedikit terkejut, dan kemudian sangat gembira. Alam dewa. Wanda membungkuk dalam-dalam. Guru, aku telah mencapai kondisi roh alam dewa. Alam dewa. Mileye sedikit tersenyum. Tidak buruk, sangat bagus. Kemudian, dia memasuki menara kecil dengan Wanda. Di dalam menara kecil, Mileye menatap Wanda. Sekarang, aku akan mengajarimu pedang teknik ciptaanku. Teknik pedang ini disebut tarik pedang penentu hidup dan mati. Lihat, jangan sampai kamu menghancurkan alam semesta ini. Setelah berbicara, dia menghunus pedangnya dan menebas dengan ganas. Pedang Tao menebas lurus ke bawah, dan seluruh ruang waktu menjadi ilusi seketika. Wanda tercengang, ini superposisi. Mileye mengangguk, aku baru saja menambahkan 6.000 poin, ayo, coba. Wanda buru-buru mengangguk, oke. Di bawah bimbingan Mileye, Wanda mulai mempraktikkan tarik pedang menentukan hidup dan mati. Harus mengatakan bahwa bakat pedang Tao palsu ini benar-benar menakutkan, dan tidak butuh waktu lama untuk mempelajari tarik pedang menentukan hidup dan mati ini. Tidak hanya itu, dapat menerapkan ribuan cara segera setelah mempelajarinya. Ini membuat Mileye sedikit malu. Setelah sekian lama, Wanda tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke arah Mileye, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, aku sudah bisa mengulangi tarik pedang penentu hidup dan mati ini. Mati, tambah 5.000. Mileye tersenyum sedikit, jangan puas. Kamu harus tahu bahwa jika kamu menggunakan semua kekuatanmu sebagai guru, kamu dapat menambahkan hingga 100.000 Tao dalam satu pikiran. 100.000 cara. Wanda membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bisakah ditumpangkan ke 100.000? Mileye mengangguk, ya. Ekspresi delusi Wanda berangsur-angsur menjadi bermartabat. 100.000 cara menghunus pedang untuk menentukan hidup dan mati. Seberapa menakutkankah itu? Mileye tertawa dan berkata, jangan terburu-buru. Wanda mengangguk sembarangan, mengerti. Mileye menyerahkan penyimpanan cincin, kamu melatih pedang teknik ini, yang menghabiskan banyak, dan ada 50.000 keping di penyimpanan cincin kualitas super kristal surgawi, seharusnya cukup bagimu untuk berlatih sebentar. Jika kamu memiliki pertanyaan atau kebutuhan, kamu dapat memberi tahuku. Setelah berbicara, dia meninggalkan menara kecil. Di arena, Wanda memandangi cincin penyimpanan di tangannya dengan sia-sia, dan terdiam lama. Tidak ada yang pernah begitu baik padanya. Sesaat kemudian, Wanda menyingkirkan cincin penyimpanan di tangannya dan mulai berlatih. Di luar menara kecil, Mileye sedikit bersemangat. Wanda dengan sia-sia mencapai alam dewa,
jika dia diizinkan untuk memegang pedang biru gaib dan melemparkan pedang penentu hidup dan mati, di dalam alam dewa keberadaan yang benar-benar tak terkalahkan. Tidak hanya itu, bahkan alam mengetahui nasib pun bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Tahukah, itu adalah pedang biru gaib. Keberadaan mutlak yang dapat melompati tantangan. Selain itu, Kaksue juga dapat mencapai takdir. Jika Kaksue bisa mencapai alam pengetahuan nasib, itu akan sangat bermanfaat baginya, tetapi konsumsi Kaksue untuk berlari ke alam pengetahuan nasib itu terlalu besar. Sejauh ini, Kaksue telah melahap ratusan ribu kristal langit super berkualitas. Pada tingkat ini, 1 juta keping mungkin tidak cukup. Harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak kristal surgawi. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Mileye menarik pikirannya, dia melihat keluar pintu, masuk. Pintu terbuka, Pak Tua Suanji masuk, dia memberi hormat sedikit, "Senior, pelelangan akan segera dimulai." Mileye tertawa, "Begitu cepat?" Pak Tua Suanji tersenyum dan berkata, "Senior atur, tidak berani lambat." Mileye tertawa, "Kalau begitu ayo pergi." Setelah berbicara, dia dan Pak Tua Suanji menghilang ke dalam ruangan. Kota Tianji, Paviliun Suanji. Paviliun Suanji adalah wilayah Pak Tua Suanji, dan kali ini pelelangan akan diadakan di Paviliun Suanji Pak Tua Suanji. Pak Tua Suanji telah berada di kota Tianji selama 1.000.000 tahun, dan pengaruhnya masih sangat besar. Di bawah pengaturannya, sebagian besar orang terkenal di kota Tianji datang. Tentu saja, alasan utamanya adalah Mileye. Karena dakwah Pak Tua Suanji adalah bahwa master alam pengetahuan nasib akan melelang benda ilahi. Alam pengetahuan nasib. Barang alam pengetahuan nasib, apa itu barang biasa? Setelah beberapa saat, ada lebih dari 100 master yang duduk di seluruh Paviliun Suanji. Tidak banyak orang, tetapi level terendah adalah alam dewa. Dalam kata-kata Pak Tua Suanji, yang di bawah alam dewa adalah hantu yang malang, dan tidak ada gunanya berpartisipasi dalam pelelangan. Pak Tua Suanji membawa Mileye ke loteng kecil, yang kebetulan bisa melihat seluruh tempat lelang di bawah. Pak Tua Suanji memberi hormat sedikit, "Tidak tahu benda ilahi apa yang akan kamu lelang." Mileye menyerahkan cincin penyimpanan di tangannya kepada Pak Tua Suanji, "Semua ada di dalam." Pak Tua Suanji meliriknya, wajahnya langsung berubah, "Ini." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, "Senior, apakah semua benda ilahi ini dijual?" Bersambung. (2194) keluar saja. 2. Mileye mengangguk. Benda ilahi yang ditinggalkan oleh penguasa alam pengetahuan nasib semuanya sangat baik, tetapi baginya, kecuali cincin penjaga, sisanya pada dasarnya tidak berguna. Karena memiliki pedang biru gaib dan menara kecil, ia memandang rendah benda ilahi lain. Pak Tua Suanji tersenyum kecut, "Senior, jika benda ilahi ini dilepaskan, mereka pasti akan terkejut." Mileye tertawa, "Bagus jika kamu bisa menjualnya dengan harga bagus." Pak Tua Suanji tersenyum dan berkata, "Itu pasti. Senior, kamu duduk, aku akan mengaturnya." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye melihat sekeliling, lalu duduk, matanya sedikit tertutup. Pada saat ini, dia berpikir, jika musuhnya ingin memindahkannya, bagaimana dia melakukannya? Jawabannya adalah, dia pasti akan menunggu sampai dia sendirian sebelum melakukannya. Setelah membaca ini, pupil Mileye tiba-tiba menyusut,
dan dia dengan cepat melihat sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa. Mileye mencoba menenangkan dirinya, dan setelah beberapa saat, senyum muncul di wajahnya, karena Yang Mulia telah datang, keluarlah. Tidak ada respon. Mileye sedikit mengernyit, apakah benar-benar tidak ada? Sesaat kemudian, Mileye bersandar di kursi dan berkata lagi, Yang Mulia, karena kamu telah datang, keluarlah. Masih tidak ada tanggapan. Mileye akan mengatakan sebuah kalimat setiap setengah jam. Bagaimanapun, dia sedang terburu-buru. Dan pelelangan sudah dimulai, dan benda ilahi yang pertama sudah membuat heboh para master di arena. Benda ilahi yang pertama adalah tombak panjang yang berisi berbagai ruang dan waktu khusus. Harga dasar ini langsung 10.000 kristal surgawi. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, itu tumbuh menjadi 30.000 kristal langit, tampaknya sangat sedikit, tetapi sebenarnya banyak. Karena alam Tianji ada di tempat ini, itu sangat berharga. Di pavilion, Mileye akan berkata setiap setengah jam, Yang Mulia, karena kamu telah datang, keluarlah. Sama seperti itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah sekitar 1 jam, Mileye telah menerima 200.000 kristal surgawi. Ketika salah satu benda ilahi dijual, Mileye berkata lagi, Yang Mulia, karena kamu telah datang, maka keluarlah. Begitu dia selesai berbicara, bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya. Merasakan bayangan muncul di belakangnya, wajah Mileye berubah seketika. Sial, benar-benar ada seseorang. Bayangan itu dengan suara serak berkata, bagaimana kamu menemukanku? Mileye tampak tenang, pergilah. Bayangan itu ragu-ragu sejenak, lalu diam-diam menghilang. Melihat bayangan menghilang, Mileye menghela nafas lega. Sial, seseorang benar-benar ingin membunuhnya. Siapa dia? Yo. Memikirkan hal ini, ekspresi Mileye berubah suram. Oh sial. Wanita mati ini. Di luar pelelangan, di suatu tempat di awan langit, seorang wanita melihat ke bawah dan tetap diam. Wanita ini persis seperti Yo. Selain wanita ini, ada seorang pria parubaya, yaitu Raja Wuling. Alasan mengapa Raja Wuling datang untuk menargetkan Mileye lagi adalah karena dia telah menyelidiki asal Mileye, dan dia pergi untuk menyelidiki Mileye sendiri. Mileye sama sekali bukan alam pengetahuan nasib. Orang ini benar-benar berpura-pura. Yul tiba-tiba bertanya, apakah orang itu akan berhasil? Raja Wuling berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Teknik penyembunyian kak bayangan hitam tidak ada bandingannya di dunia, kecuali master alam pengetahuan nasib yang kuat, bahkan aku tidak bisa menemukannya. Dan Mileye itu hanya jalan neraka, tidak mungkin dia bisa menemukan kak bayangan hitam. Yul berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak bisa meremehkan orang ini. Meskipun tingkatan alam orang ini rendah, dia memiliki banyak benda ilahi padanya, jadi jangan ceroboh. Raja Wuling hendak berbicara, pada saat ini, bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Melihat bayangan ini, Raja Wuling sangat gembira dan bertanya dengan cepat, bayangan hitam, apakah kamu berhasil? Wajah bayangan hitam sangat jelek. Raja Wuling, apakah ada yang salah denganmu? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Mendengar ini, Raja Wuling tercengang. Kak bayangan hitam, apa maksudmu? Dengan marah berkata, apa maksudmu? Bukankah kamu memberitahuku bahwa bocah itu hanya jalan neraka? Bukankah dia sangat sibuk? Raja Wuling berkata, ya, dia hanya jalan neraka, sama sekali bukan alam mengetahui nasib. Apa, ada yang salah? Bayangan hitam sangat marah, ada yang salah. Aku hampir tidak bisa kembali. Raja Wuling berkata dengan suara yang dalam, saudara bayangan hitam,
apakah kamu telah ditemukan oleh Musen dan Pak Tua Suanji? Bayangan hitam berkata dengan dingin, mereka berdua tidak menemukanku. Raja Wuling sedikit bingung, lalu dengan marah berkata, lalu palu ibumu, begitu aku masuk pendopo, sebelum kakiku mendarat, anak itu langsung menemukanku. Keluhan denganmu, mengapa kamu menyakitiku seperti ini? Kamu tahu, untungnya senior tidak berniat membunuhku, jika tidak, aku akan mati di sana. Raja Wuling dan Yul tercengang. Bersambung.